warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayu Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tema mengapa nasab Nabi SAW digugat. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, tadi topik kita adalah soal keabsahan zuriyah. Nah, ini belakangan menjadi perbincangan publik. Ada kontroversi soal keabsahan zuriyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW di tanah air. Ada kemudian yang menggugat bahwa keturunan atau zuriyah yang ada di tanah air ini terputus nasabnya. Kiai. Nah, sebenarnya ada apa? Apa masalah sebetulnya dengan zuriyah yang ada di Indonesia ini, Kiai? Jadi kalau kita membahas tentang zuriyah Nabi, itu yang pertama harus kita yakini dulu Mbak Eva ya, bahwa zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kedudukan yang istimewa di hati setiap orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berwasiat, berpesan kepada kita semua untuk menjaga keluarga Rasulullah. Di dalam hadis misalnya di Sahih Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, saya ini manusia, boleh jadi sebentar lagi ada utusan Allah. Yushiku ayyatiya rasul rabbi, akan datang utusan Allah, artinya malaikat pencabut nyawa yang akan mengambil nyawa saya. Oleh karena itu kata Rasulullah, sebelum saya meninggal, saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa saya meninggalkan dua hal utama dalam hidup ini. Yang pertama adalah kitabullah wa sunnatu Rasulillah. Ini kita sering dengar adalah Quran dan kemudian hadis. Yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ahlu baiti, adalah keluarga saya. Udzakirukumullah, saya ingatkan kalian demi Allah agar kalian mencintai anak keturunan saya. Jadi di sini Mbak Eva, keturunan Rasulullah itu memang memiliki keistimewaan. Karena itu disebutkan secara langsung oleh Rasulullah. Yang kedua, misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah itu bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un. Semua sabab itu adalah tali persaudaraan yang digambarkan dalam hadis yang lain, kullu sihrin, semua hubungan perbesanan, ya, wanasabin dan hubungan kekerabatan. Kan orang itu di dunia boleh jadi punya hubungan dekat itu karena dua hal. Mungkin karena hubungan darah bapak dengan anak, atau karena hubungan mertua. Ya, saya menikah dengan istri saya, maka yang asalnya saya tidak punya hubungan apapun dengan keluarga istri saya, karena pernikahan itu menjadi ada hubungannya. Kata Rasulullah, semua ikatan yang kuat ini, baik ikatan darah maupun ikatan karena sebab adanya pernikahan, itu nanti pada hari kiamat itu bubar, Mbak Eva. Suami tidak mencari istri dan istri tidak mencari suami, bapak tidak mencari anak dan anak tidak mencari bapak. Tetapi kecuali hubungan saya dengan anak-anak saya, hubungan saya dengan keturunan saya, hubungan saya karena yang perbesanan dengan saya, kata Rasulullah, itu tetap terjaga sampai hari kiamat. Jadi di sini menunjukkan bahwa kedudukan keturunan Rasulullah itu sangat mulia. Tetapi di satu sisi Rasulullah juga mengingatkan kepada anak keturunannya, mengingatkan kepada keluarganya.
ya kata Rasulullah misalnya ya kepada Sayyidina Abbas, kepada Sayyidatuna Sofiyah, kepada keluarga Nabi, kata Nabi, saya ini tidak bisa memberi manfaat apapun kepada kalian. Artinya apa? Yang saya sebutkan sebagai pembuka pembicaraan kita hari ini itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, ketiga keluarga Rasulullah ini ingin mendapatkan keistimewaan tersebut bahkan pada hari kiamat, itu juga akan dikaitkan dengan hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hubungan mereka baik kepada Allah, menjadi orang yang soleh, mengerti tentang agama, menjaga kewajibannya sebagai manusia kepada Allah, maka nanti di akhirat itu memiliki keistimewaan yang lebih istimewa dari saya. Kalau saya nanti, mudah-mudahan kita semua Mbak Eva meraih surga, itu kita akan masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, basisnya adalah ibadah dan ketaatan. Kalau yang ini sudah taat kepada Allah, dia juga adalah keluarga Rasulullah. Oleh karena itu juga ini menjadi amanah. Hati-hati kan, kalau nanti ada misalnya orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi melakukan tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah, keluar dari aturan dan pakem syariat misalnya, maka orang ini secara tidak langsung kan juga menyakiti Rasulullah. Dalam agama itu kata Nabi misalnya, kamu jangan mencela bapakmu. Kata orang tadi, bagaimana mungkin Rasulullah, saya akan mencela bapak kamu. Oh bisa saja kata Rasulullah. Tasubbu abar rajuli, kamu mencaci bapaknya orang lain, maka orang lain tersebut akan mencaci bapakmu. Ya. Kalau saya merendahkan ayahnya Mbak Eva, maka boleh jadi Mbak Eva juga akan melakukan reaksi kan, merendahkan orang tua saya. Oleh karena itu dalam konteks ini perlu diingat bahwa orang yang memiliki darah Nabi Muhammad, keistimewaan itu sangat istimewa, tetapi di sisi yang lain ini juga mengandung tanggung jawab yang besar menjaga nama baik keturunan Rasulullah. Baik, Kiai. Tapi kalau kemudian tadi Kiai katakan keturunan Rasulullah itu mendapat tempat yang istimewa dan juga memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Iya. Sebetulnya bagaimana kemudian kita mengetahui keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena kita tahu Rasulullah memiliki anak laki-laki dan betul, dan perempuan sudah meninggal begitu ya. Dan yang tersisa hanya perempuan begitu, Kiai. Nah, bagaimana kemudian itu menyambung nasabnya, Kiai? Karena anak laki-lakinya sudah meninggal semua. Itu adalah hikmah yang luar biasa. Rasulullah dalam hidup itu punya anak 7, Mbak Eva. 3 laki-laki, Al-Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim. Kemudian memiliki anak perempuan itu 4. Ya, Sayyidah Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummi Kulthum, kemudian Fatimah. Ini yang meninggal bukan cuma yang laki. Semuanya itu meninggal di masa hidupnya Rasulullah. Nah, hanya anak Sayyidah Fatimah, anak bungsunya Rasulullah, ini yang hidup setelah Rasulullah kira-kira 6 bulan, untuk kemudian nanti wafat juga. Nah, setelah itu pun, dan hanya Sayyidah Fatimah itu yang memiliki anak keturunan. Yang lainnya itu tidak Allah berikan rezeki berupa anak keturunan. Jadi memang hanya Sayyidah Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, kemudian memiliki anak 2 ini yang lahir dari rahim Sayyidatuna Fatimah, yaitu Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nah, menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, anak Sayyidah Fatimah ini, Sayyidina Hasan dan Husain, itu disamakan dengan anak seandainya lahir dari putra Nabi yang laki. Jadi ada banyak dalil yang disampaikan oleh ulama-ulama tersebut, diantaranya begini. Kita mengenal betul ada yang disebut dalam Islam itu ahlul kisah, orang yang diselimuti oleh Rasulullah. Jadi ketika turun firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, Allah itu menghendaki
untuk menghilangkan segala keburukan dan dosa dari keluarga Rasulullah, ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, maka Nabi memanggil. Nih, memanggil Sayyidina Ali, memanggil Sayyidatuna Fatimah, dan memanggil dua cucu terkasihnya, itu diselimuti oleh Rasulullah. Dan di situ Rasulullah mengatakan bahwa mereka lah ahlu baiti saya. Oleh karena itu nanti ya para pemirsa, pengertian ahlul bait itu ada pengertian am, ada pengertian khas. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ahlul bait sebagai orang yang tinggal di rumah Rasulullah, maka di dalamnya termasuk istri-istri Rasulullah. Karena istri Nabi kan tinggal di dalam rumah Rasulullah. Tetapi ahlul bait yang dikatakan memiliki korobah nasab dengan Rasulullah, yaitu anak keturunan dari Sayyidah Fatimah tadi, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nanti kita bisa lihat posisi keduanya ini itu dianggap sebagai anak, artinya cucu Rasulullah, walaupun dari anak perempuan. Itu ketika ada ayat lagi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan syariat Islam kepada ahlul kitab. Pada masa itu adalah Nasrani dengan Yahudi yang ada di Madinah. Setelah misalnya bukti-bukti kebenaran Rasulullah, keluhuran ajaran agama disampaikan, tidak juga percaya, maka diajak yang namanya mubahalah. Mubahalah itu perang doa, Mbak Eva. Maka kata Rasulullah, kalau sudah seperti ini, ta'alau. Kalau gitu coba kamu ke sini. Nad'u abna'ana. Kita panggil anak kami, wa abna'akum. Wa nisa'ana, wa nisa'akum. Istri kalian dan istri kami dan istri kalian. Wa anfusana, wa anfusakum. Dan diri kita semua. Thumma nabtahil. Ayo kita berdoa bersama. Kita berdoa kepada Allah. Semoga laknat itu turun kepada mereka yang berdusta. Nah, di sini Mbak Eva, ketika Nabi mengatakan, ya, ketika ayat Quran tadi berbunyi nad'u abna'ana wa abna'akum, itu Rasulullah memanggil Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nah, inilah yang menjadikan banyak dari ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa nasab ini tidak putus, bersambung dari Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka yang ada di Singapura, yang ada di Indonesia, yang ada di Irak, yang ada di Mesir. Ini sebetulnya persoalan ahlul bait ini, kalau tadi Mbak Eva misalnya itu dijadikan polemik di tanah air, itu kita bisa berkaca sebenarnya dengan dunia internasional. Di dunia internasional itu ada nama organisasi. Organisasi itu seperti kalau di Indonesia itu ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh itu adalah ormas, organisasi. Alawiyah itu dari Sayyidina Ali kan. Al-Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Timur Tengah itu disebut Al-Ashraf. Ashraf itu orang-orang yang bernasab mulia. Nah, ini dicatat Mbak Eva. Tradisi orang Arab itu mencatatkan nasabnya. Beda dengan kita. Kita ini tidak peduli nasab hanya kecuali sebatas bapak kan. Karena itu ditanya ketika kita masuk SD, nama bapaknya siapa? Tidak menjadi tradisi kita untuk mencatatkan nasab kita. Nah, oleh karena itu, kenapa nasab mereka itu kemudian menyatakan bahwa saya adalah keluarga Nabi, karena mereka punya catatan nasab ini. Yang nanti nasab ini bisa bersambung kepada Sayyidina Husain dan bisa bersambung kepada Sayyidina Hasan, menyatu kepada Ibunda Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah itu anak keturunan Rasulullah. Jadi di situ ada catatannya. Nah, adapun nanti polemik apakah ini nasab itu sampai kepada Nabi atau tidak, seperti yang ada hari ini. Kalau saya membacanya secara sederhana Mbak Eva, saya lahir dari tradisi pesantren. Kalau para pemirsa, saya tidak berarti kemudian mengkotak-kotakkan umat Islam. Saya lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi pesantren. Kita di pesantren itu mengetahui kebenaran ajaran agama itu tidak saja dari membaca Quran, tidak saja dari membaca, menghafal dan memahami hadis, tetapi perilaku dan tradisi guru itu juga menjadi bukti dari keabsahan sesuatu yang kita yakini kebenaran
keturunannya. Maka kita dulu di pesantren itu melakukan apapun, itu mencontoh guru Mbak Eva. Karena apa? Karena yang namanya Al-Quran itu tafsirnya banyak. Belum tentu ketika saya membaca satu bagian tafsir, itu adalah tafsir yang benar. Tetapi ketika dilakukan oleh guru saya, yang pasti lebih mengerti dibanding saya, maka itu dijadikan satu keyakinan. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan pertanyaan yang paling mendasar dari Mbak Eva. Apakah nasab ini sah, benar, ya bisa dipertanggungjawabkan? Saya hanya melihat dari pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak orang yang tidak saya ragukan kapabilitas keilmuannya dan integritas keagamaannya. Di Indonesia misalnya, hampir semua kiai besar, pemangku pesantren di Nahdlatul Ulama itu menaruh penghormatan kepada yang disering kita sebut habaib ini. Itu kita hormati tanpa kita juga menutup mata. Ada perilaku satu dua orang. Ini kan kalau kita lihat perilaku yang namanya orang nakal, itu di mana-mana kan ada Mbak Eva. Masih ada ya Kiai ya. Baik. Mahasiswa nakal ada, pegawai negeri nakal ada, bupati nakal ada, ustadz nakal ada. Ya, di antara zuriyah Nabi kan tidak maksum kan, dan tidak terjaga dari dosa. Ya pasti ada seperti. Tapi ketika saya melihat guru-guru saya, misalnya ya para pemirsa bisa mencari lah bagaimana misalnya Kiai Maimun Zubair yang begitu alim, itu bagaimana menghormati para habaib, para kiai-kiai besar di Jawa Timur, di pesantren Lirboyo misalnya, di Sidogiri, itu menaruh penghormatan luar biasa. Saya yang punya pengalaman sedikit di Timur Tengah, saya melihat bagaimana seorang alim besar seperti Syekh Ali Jum'ah, mufti yang terkenal di Mesir, atau Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu menghormati mereka-mereka yang memiliki darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, baiklah, menarik sekali Kiai. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengapa Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digugat. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, tadi kita sudah bahas soal keutamaan dan keistimewaan dari zuriyah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana kemudian kita meyakini begitu ya bahwa memang keturunan dari Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain itu bisa menyebar sampai kemana-mana, termasuk juga ke tanah air ya Kiai. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita harus bersikap atau memperlakukan keturunan Nabi Muhammad SAW ini Kiai? Jadi kalau kita lihat Mbak Eva ya, keturunan Nabi itu yang tersebar bahkan ke Indonesia, itu harus kita hormati karena banyak alasan. Yang pertama tentu karena zuriyah Rasulillahnya. Karena mereka di dalam tubuh mereka itu membawa darah dan gennya Rasulullah, manusia yang paling sempurna, manusia agung yang harus kita hormati. Yang kedua adalah sejarah, bahwa mereka zuriyah Nabi. Kenapa sampai ke Indonesia? Itu dalam rangka dakwah. Jadi dulu di abad kedua Hijriyah, itu Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi, itu banyak sekali terlibat perselisihan politik. Di masa Umayyah, di masa Abbasiyah. Kemudian nanti setelah itu ada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini yang disebut al-Faqih al-Muqaddam di banyak literasi yang juga diceritakan oleh guru-guru saya. Itu memutuskan merubah dari jalur politik menjadi jalur dakwah, menyebarkan ajaran agama, menceritakan keluhuran budi pekerti akhlak Rasulullah. Nah, di antara anak cucu mereka itulah yang kemudian masuk ke Indonesia. Makanya Mbak Eva kita lihat tradisi keislaman di Indonesia itu banyak sekali mirip dengan tradisi keislaman yang ada di Yaman. Jadi merekalah yang kemudian ikut menyebarkan. Dan ini para pemirsa tidak berarti saya menafikan jasa Wali Songo itu juga luar biasa. Tetapi setiap peradaban itu kan selalu dibangun dengan kontribusi berbagai macam unsur di dalamnya. Nah, kita di Jakarta saja itu merasakan, saya ketika kecil ya, bagaimana para habaib itu
mengajarkan ilmu keislaman, mengajarkan akhlak dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu musola ke musola yang lain, sehingga eh, penghargaan masyarakat itu lahir karena mereka melihat bahwa para zuriyah Nabi ini bukan sekedar membawa kezuriyahannya saja, tetapi juga menjadi guru dari kita semua. Nah, itu Hmm. yang sebetulnya kita harus terus jaga. Gambaran yang sering diajarkan oleh ayah saya, oleh guru-guru saya, kita bisa hormat sama anak seorang presiden, kita bisa hormat sama anak pejabat, kita bisa hormat sama anak guru kita di SMP, anak guru kita di SMA. Bagaimana seandainya itu adalah anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wassalam. Nah, bagaimana caranya kita memuliakan habaib atau mungkin kita bisa mengetahui Iya, begitu ya Kiai iya, ya. iya, Mungkin kalau iya. untuk yang awam mungkin masih bingung begitu Iya, yang mana yang tinggal habaib bertanya nantinya. ya Iya mana ya. yang iya kan Iya. tidak semua hanya yang berhidung mancung ya. Pasti tentu ada catatan nasab keluarga. Itu Hmm. kan di Indonesia banyak sekali ya marga-marga yang memang sudah teridentifikasikan bahwa mereka itu menjadi zuriyah Rasulullah. Maka kemudian setelah kita tahu mereka adalah keluarga Nabi ya kita berikan penghormatan. Hmm. Penghormatan itu adalah penghormatan yang utuh Mbak Eva. Kalau dia datang ke rumah saya, kalau teman saya datang, saya beri kopi. Apalagi ini anak keturunan Rasulullah. Betul. Yang saya pandang ini bagaimana rasanya Rasulullah. Kalau anak keturunannya tidak saya hormati. Nanti di akhirat kelak saya ketemu dengan Nabi. Oh ini Faiz yang tidak suka sama anak keturunan saya. Kan itu Hmm. beresiko buat saya. Ya, maka saya berhusnudzon, berbaik sangka saja. Kalau nanti orang itu yang berdusta, itu dia dosanya besar loh. Ngaku-ngaku keturunan Nabi kalau dia bukan keturunan Rasulullah. Yang kedua kata guru saya, menghormati anak keturunan Rasulullah. Itu kalau ada yang salah, itu disampaikan. Saya biasa seperti itu. Kalau ada Hmm. misalnya pemahaman keagamaan yang saya pahami tidak seperti itu, tapi disampaikan oleh mereka al-ashraf para habaib, Iya. saya biasa melakukan dialog. Saya dengarkan dulu Oh itu boleh pandangannya. ya Kiai ya? Boleh, Hmm. boleh. Loh, Mbak Eva, saya cinta sama anak saya. Apa kalau kemudian anak saya salah, tidak saya perbaiki kesalahannya? Nah, tinggal bagaimana cara dan etika menegurnya. Jadi Hmm. saya orang yang terdidik dari kecil itu, asal ada habaib, ayah saya bilang cium tangan. Bahkan dalam banyak nasihat ayah saya, kalau kamu punya uang, berikan uangmu. Kamu punya makanan, berikan makananmu. Kamu punya pakaian yang bagus, masih baru, belum pernah kau pakai, kamu layak merasa ingin memberikan hadiah, penghargaan, berikan. Tapi juga di satu sisi dipesan, kalau ada nanti ya doktrin-doktrin tertentu yang salah, ya itu kita juga katakan bahwa ini bukan ajaran dari kakek Anda. Kakek Anda tidak mengajarkan seperti itu dan itu juga bagian dari kecintaan saya Hmm. kepada ahlu baitin Nabi, menjaga mereka karena mereka tidak maksum ya, untuk kemudian tetap berada di jalur yang seharusnya mereka jalani. Nah itu bagaimana caranya Kiai? Supaya Eh, karena kan kita sebagai orang awam ini kan iya, hanya iya. rakyat jelata Lah, iya, begitu ya iya, Kiai ya. iya. Lah, Sementara kita menghadapi seseorang makanya Mbak keturunan dari Eva, Nabi Muhammad kembalikan SAW. semua itu kepada porsinya. Jadi kalau Hmm. misalnya ada satu ajaran yang salah, ya, maka kita harus tahu betul nggak itu salah. Kalau Hmm. itu memang salah dan itu yang kita pelajari dari guru kita, sampaikan. Maaf Habib ya, sependek pengetahuan saya, dulu saya ngaji, guru saya itu bilangnya begini. Hmm. Mohon maaf, betul. Selesaikan urusannya gitu loh. Iya. Kalau Anda tidak merasa mampu ya ajak orang yang mampu kan. Artinya ketika ada seorang dokter spesialis, kan kemudian tidak serta-merta pasien itu bisa membantah dokter kan. Betul. Mungkin bisa cari second opinion dari sesama dokter tersebut. Oke, baiklah, baiklah. Menarik sekali Kiai. Tapi kita akan lanjutkan setelah kita Iya, break terlebih dahulu ya baik. Kiai ya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengapa Nasab Nabi Muhammad SAW digugat. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, ada yang mengatakan bahwa tanpa Nabi Muhammad alam semesta ini tidak Ya, tercipta. Dan ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Nah, iya, itu iya. apa maksudnya, Kiai? Jadi sebetulnya yang harus selalu kita ingat nih Mbak Eva ya, semua ungkapan yang lahir dari orang yang beriman itu jangan kemudian selalu disalahartikan atau kemudian muncul persepsi-persepsi negatif. Hmm. Misalnya begini, hadis tuh menyatakan kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Allah. Nah, ketika ada orang sakit datang ke dokter, terus orang tadi bilang, dokter tolong sembuhkan saya. Apa serta-merta Mbak Eva ngomong, musyrik loh, minta tolong sama Allah bukan sama dokter. Iya, iya, Kan iya, ini iya, iya. sebetulnya kata-kata yang sederhana kan. Saya dokter tolong sembuhkan saya. Artinya Allah memerintahkan kepada saya kalau sakit untuk pergi ke dokter karena dokter diberi karunia ilmu oleh Allah mampu untuk mendiagnosa penyakit saya, memberikan obat yang menghantar kepada kesembuhan. Kan sebetulnya begitu. Nah, hanya kita secara singkat mengatakan, dokter tolong sembuhkan saya, tolong obati saya. Kan tidak mungkin. Saya bilang, dokter begini ya, yang mengobati itu Allah. Allah memerintahkan saya, dokternya kesel, saya banyak pasien ke pasien ini, kan begitu kan, sesederhana itu. Maka ketika ada misalnya ungkapan, kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya tidak akan menciptakan langit dan bumi. Atau langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah, itu karena Nabi Muhammad. Ungkapan ini, kata guru saya dulu, Profesor Dr. Syahali Jum'ah, Mufti Mesir, itu perkataan yang sederhana. Kalau dipahami dengan keinginan berbaik sangka kepada sesama muslim. Kata beliau, baca ayat Quran. Quran menyatakan bahwa wama khalaqtul jinna wal insa. Saya tidak pernah menciptakan baik kelompok jin, makhluk atau manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Maka ibadah itu menjadi tujuan utama dan pertama adanya alam semesta. Pertanyaannya, siapa orang yang paling sempurna dalam mengimplementasikan makna dari ibadah tadi? Kan itu adalah Rasulullah. Kan sederhana Mbak Eva. Iya. Kita kalau haji, itu ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar tuh namanya Arafah. Maka Rasulullah bilang al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Apa berarti kemudian orang pergi haji langsung wukuf di Arafah gitu, nggak pakai tawaf, nggak pakai sa'i, nggak pakai mabit di Mina, nggak pakai lontar juga, enggak. Tapi itu bagian yang paling penting. Maka kata Allah, kalau saya menciptakan jin bangsa manusia ini semuanya tujuannya adalah ibadah, maka Rasulullah itu kan menjadi simbol ibadah. Seandainya tidak ada Rasulullah yang nanti menyampaikan wahyu Allah, ajaran agama yang menjadi penutup dari semua ajaran agama yang menggambarkan kesempurnaan ibadah, maka tentu untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi. Itu maknanya kenapa orang banyak mengatakan kalau bukan karena Nabi, maka Allah tidak menciptakan Alam semesta. alam semesta. Jadi sebetulnya korelasinya dengan manusia atau makhluk Allah ini harus Iya, beribadah dari sebetulnya ya. beribadah gitu Iya, loh. iya. Dan harus menjadi seperti Rasulullah dalam beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana caranya bagi masyarakat awam ini untuk memahami kata-kata atau kalimat-kalimat yang supaya tidak salah Iya, mengartikan seperti iya. yang tadi gitu. Makanya Oke. dulu guru saya, Prof. Syekh Ali Jum'ah itu selalu bilang gitu loh. Kalau kalian menyampaikan kata-kata yang boleh jadi menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, maka setelah menyampaikan kata-kata tersebut perlu diimbangi dengan penjelasan yang cukup. Gitu loh. Kayak misalnya Allah menciptakan tadi itu Mbak Eva sampaikan langit dan bumi dari Nur Muhammad. Persoalannya ketika Nabi dikatakan nur, itu kan tidak menyalahi kaidah apapun dalam agama. Orang sering bilang Nabi itu kan dicipta manusia. Loh iya, tapi kan kita pernah belajar ilmu dalam bahasa Arab namanya balaghah, metafora. Metafora itu kan kalau orang berani dibilang macan. Kan kita sering bilang tuh, awas ada macan, ada macan. Tahu-tahu orang yang paling galak di kampung kita yang keluar kan. Nah, itu
misalnya dulu ada sinetron, ya kebetulan ini sahabat saya juga, disebut Bang Madit, itu karena pelit kan. Itu teman-teman yang pelit, tiba-tiba disebut dengan konotasi nama itu Sama. kan. Nah, yang seperti itu biasa. Maka ketika Rasulullah itu memberikan cahaya penerang kepada kehidupan umat manusia, maka sejatinya Allah menciptakan alam semesta itu kan dari cahaya itu. Allah menciptakan langit dan bumi untuk apa sih? Untuk makan. Nah, bagaimana makan yang benar? Lihat makannya Rasulullah. Rasulullah. Bagaimana bekerja yang benar? Ya lihat bekerjanya Rasulullah. Bagaimana pola interaksi Rasulullah dengan binatang, dengan tanaman, dengan semua yang ada di alam semesta, yang benar itu ikut Rasulullah. Maka semua ini seolah-olah Allah ciptakan ekosistem yang utuh ini dengan pencerahan dari apa yang sejatinya disampaikan oleh Rasulullah. Baiklah Kiai. Baiklah Kiai, diskusi kita Ya, untuk pagi ini sampai di sini. ya. Terima kasih untuk segala ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Fayunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.